Saya Juan Cesar Sutanto dengan NIM 2014-715 dari kelas Aplicom Selasa 7.30 akan menjelaskan tentang utility program. Sebelum masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian program utilitas. Program utilitas merupakan satu jenis dari software system yang memungkinkan seorang user melakukan tugas-tugas jenis maintenance. Dalam program utilitas, programnya harus dipelihara. Yang termasuk program utilitas yaitu 1. File Manager, yaitu utilitas yang melakukan fungsi yang terkait dengan pengelolaan file, misalnya membuat atau menghapus folder, display file, organisasi file, mengcopy, menyortir, dan membuat shortcuts. Yang kedua, Search Utility, sebuah program yang menemukan lokasi file di dalam komputer di balik kriteria yang spesifik. Jika ingin menemukan Search Utility, bisa dengan klik Windows plus F atau terletak di pojok kanan File Manager. Yang ketiga, Image Viewer, memungkinkan para user melihat, mengcopy, dan mencetak isi dari file gambar. Yang keempat, Uninstaller, menghapus atau mengeluarkan program sistem file yang terkait dengan program tersebut. Menghapus program harus melalui Uninstaller, karena jika melalui Remove dapat menimbulkan error, karena registrinya masih tersangkut dalam sistem file. Yaitu dengan cara control panel, lalu pilih program, lalu pilih uninstaller. Yang kelima, disk cleanup, program utilitas yang mampu mencari dan menghapus file yang tidak diinginkan, seperti download program yang filenya hanya dipakai 1-2 kali saja. Yang kedua, temporary internet file, yang berfungsi menampilkan website yang pertama kali kita kunjungi, yaitu lebih relatif lebih lama dibandingkan yang kedua kalinya, karena harus mendownload dahulu data yang dibutuhkan, baru di-save di temporary internet file. Ada pula kelemahannya, yaitu banyak orang yang salah memanfaatkan fungsi tersebut, seperti memasukkan virus atau cookies ke dalam file, sehingga menyebabkan kerusakan pada device secara bertahap. Yang ketiga, delete file, dan yang keempat, program yang tidak terpakai. Lalu selanjutnya adalah yang keenam, disk defragmenter, yaitu mengorganisir file kembali dan bagian yang digunakan hard disk komputer sehingga mengakses data operating system lebih cepat dan program berjalan lebih cepat. Atau singkatnya yaitu merapikan file yang berantakan atau ditata ulang. Yang ketujuh, backup utility, yaitu memungkinkan pengguna mengcopy file untuk medium penyimpanan lainnya. Yang kedelapan, restore utility, mengembalikan file yang sudah di backup menjadi seperti semula. Yang kesembilan, screen saver, membuat tampilan device menampilkan gambar bergerak atau layar hitam jika tidak ada aktivitas yang terjadi untuk beberapa waktu. Ada pula fungsi screen saver. Yang pertama, menghemat listrik. Yang kedua, untuk security, yaitu diberi password. Yang ketiga, lebih memperpanjang umur dari monitor. Selanjutnya yang ke-10, personal firewall. Data harus melewati firewall atau dinding. Lalu data baru difilter terlebih dahulu. Jika ada program jahat, harus di-drop. Personal firewall berfungsi mendeteksi dan melindungi komputer dari instruksi-instruksi yang tak bertuan atau program jahat. Perbedaan beberapa program jahat. Yang pertama, virus, yaitu menggambarkan sebuah sesuatu yang bersifat potensial merusak program komputer yang berdampak negatif pada komputer. Yang kedua, worm, mengcopy dirinya sendiri secara terus-menerus di sebuah jaringan atau memori. Virus tersimpan di hard disk atau flash disk atau memori. Virus menyerang dan merusak program media penyimpanan secondary storage, sehingga banyak file, program, dan sistem yang hilang dan rusak. Jika ingin dibersihkan, virusnya bisa dengan cara scan virus, restart, lalu clear. Worm aktif di memori dan akan menyerang memori tetapi tidak merusak file atau sistem operasi atau program. Worm dapat menyerang jaringan yang mengakibatkan komputer satu tidak dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya, dan juga dapat menularkan virus ke komputer lainnya melalui jaringan, serta dapat melumpuhkan dunia bisnis atau merusak server. Yang ketiga, Trojan Horse, sebuah program yang tersembunyi. Program tersebut terlihat seperti program yang baik atau tidak ada masalah, padahal program tersebut jahat. Trojan Horse menyerang jaringan hampir mirip seperti worm. Yang terkena Trojan Horse akan mengakibatkan konduksi internet atau jaringan lebih lama karena dipulih dengan Trojan. Ciri-ciri terkena Trojan Horse seperti tiba-tiba banyak muncul iklan di website atau situs internet yang sedang kita gunakan.
Tanda-tanda terkena virus. Yang pertama, sebuah pesan tidak biasa di layar komputer. Yang kedua, suara yang tidak kita gunakan atau tidak biasa muncul secara acak. Yang ketiga, memori yang tersedia lebih rendah dibandingkan memori yang seharusnya tersedia. Yang keempat, program atau file tiba-tiba hilang. Yang kelima, program yang misterius atau tidak kita kenal tiba-tiba muncul. Yang keenam, ukuran file tiba-tiba berubah tanpa kejelasan. Yang ketujuh, tiba-tiba file korup atau tidak bisa digunakan atau rusak. Yang kedelapan, tiba-tiba program atau file yang dibuka tidak bisa digunakan seperti biasanya lagi. Yang kesembilan, sistem properties berubah-ubah. Yang kesepuluh, komputer beroperasi tiba-tiba lebih lambat dibanding seperti biasanya. Lalu yang ke-11 adalah spareware dan adware removers. Spareware remove adalah sebuah program yang mendeteksi spareware dan program serupa lainnya. Spareware sendiri mempunyai arti yaitu program yang ditempatkan pada komputer tanpa sepengetahuan pengguna yang diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna dan sering berhubungan dengan kebiasaan web browsing. Yang kedua, adware remover adalah sebuah program yang mendeteksi dan menghapus adware. Yang ke-12, internet filter. Yaitu yang pertama, web filter adalah sebuah program yang membatasi akses ke situs web tertentu, situs filter lain yang menggunakan kata-kata atau frasa tertentu. Yang kedua, anti-spam programs adalah program yang penyaringan yang mencoba untuk menghapus spam sebelum mencapai kotak masuk Anda. Yang ketiga, phishing filters adalah sebuah program yang memperingatkan atau memblok Anda dari potensi penipuan atau website yang mencurigakan. Yang keempat, pop-up blockers adalah program penyaringan yang menghentikan iklan pop-up dari tampilan pada halaman web. Yang ke-13 adalah file comparison atau menyusutkan ukuran file. Yang ke-14 adalah media player, yaitu sebuah program yang memungkinkan Anda untuk melihat foto dan animasi, mendengarkan audio, dan menonton file video di komputer Anda. Yang ke-15 adalah disk burning, menulis teks, grafik, file, atau video pada recordable atau readable CD, DVD, atau Blu-ray disc. Yang ke-16, personal computer maintenance, mengidentifikasi dan perbaikan operasi masalah sistem, mendeteksi perbaikan masalah disk, dan mencakup kemampuan untuk meningkatkan kinerja komputer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih.